Di Islam tuh citra itu penting, tapi pencitraan nggak boleh. Iya enggak. Alhamdulillah saya udah beberapa bulan terakhir ini nggak pernah putus sholat. Wih, alhamdulillah. Nggak percaya lagi. Iya. Bagus. Jangan deh. Sembarangan mau ngapain? Makin nggak percaya gua. Gatal. Oh, gatal. Validnya. Iya, valid. Oh gitu. Oh. Berkah. Emang iya? Nggak tahu gua. Kata Ponari kali dia. Guanya aja bingung. Kepercayaan apa lagi nih? Jilatin. Kenapa? Gua aja bingung. lagi di Showcase Mas bersama Habib Jafar. Akhirnya kita nyari jadwalnya beliau. Kacau dia mah bisa deh, udah kemana-mana keliling kesini doang belum. Ini pertama kali loh. Iya. Gue kalau ngaji, hayu. Gue sama kalian kan udah pernah ngaji semua. Sama Surya di tempatnya Pak Vincent ngaji. Sama Omes malah di acaranya guru gua Habib Umar bin Hafid. Iya, waktu itu kan kita ketemu juga. Datang. Sama lu juga di tempatnya Pak Andre kan waktu itu pas lu mau umroh kita ngaji. Iya benar. Anda kok nggak pernah ngaji kayaknya? Saya nggak pernah ketemu sama Anda. Lo ngapain pakai baju beginian ya? Habibnya santai. Gue kan menghormati. Makanya jangan cuma kan kalau ngaji itu kan nggak harus diperlihatkan. Iya nggak perlihatkan. Belum jauh. Kita tuh bersinggungan kan. Walaupun ngobrol ya ada ilmunya. Iya. Karena lu kan ada di dunia industri entertainment. Kalau gue kan enggak, gue tuh... gue bukan industri entertainment. Apa? Gue industri nasihat. Masya Allah. Oh iya. Ternyata nasihat industri guys. Enggak, gue sering ditanya, kenapa jadi Habib Industri? Karena biar gak ini ketika gue pengen bikin sesuatu tentang dakwah yang itu butuh sesuatu lah exposure? Untuk menunjang itu butuh exposure, kemudian butuh dana dan lain sebagainya, biar gak perlu nyari donatur karena biasanya donatur suka ngatur tuh. Iya. Jadi duitnya dari industri untuk kehabiban gua, untuk dakwah gua. Masya Allah. Donatur suka ngatur, yang ngasih suka risih. Iya. Ada donatur yang lucu. Apa tuh? Donatur kasih Nur Indur. Enggak, tapi jauh banget sih. Makanya ngaji. Iya, etnis bersinggungan. Pakai sholat. Astagfirullahaladzim. Lah iya kan pakai sholat. Makanya jangan pernah menilai orang dari tampilan luarnya. Benar. Lu Tampilan luarnya Lu nggak sadar tampilan luar lu sekarang di mana? Hati lu busuk. Gua melihat dari luar sih penting. Iya. Di Islam tuh citra itu penting, tapi pencitraan nggak boleh. Iya enggak. Alhamdulillah saya udah beberapa bulan terakhir ini nggak pernah putus sholat. Wih, gua nggak percaya lagi. Iya. bagus. Jangan deh. Sembarangan mau ngapain? Makin nggak percaya gua. Gatal. Oh gatal. Suzon. Kita harus husnuzon. Harus husnuzon. Iya. Ada orang gatel di tengah syuting terus digaruk. Gatal. Kenapa sih? Bagus sih. Ya jadi kalau di Islam tuh pakaian apa aja. Yang penting 3. Pertama adalah menutup aurat. Yang kedua adalah wasiyaba kafatahir kata Quran. Yang bersih. Makanya Nabi Muhammad salah satu sunnahnya itu pakai pakaian putih biar kalau kotor dikit kelihatan. Oh gitu maksudnya. Nah yang ketiga Nabi juga beberapa kali pakai jubah di luar pakaian putihnya itu dari hadiah Raja Romawi yang dia non Muslim. Oh iya, tetap Jadi dipakai. jadi jubahnya keren gitu. Jadi megah. Iya, makanya di Quran tuh surah Al-A'raf ayat 26 pakaian itu bukan hanya menutup aurat tapi juga sebagai perhiasan boleh. Oh boleh. Nabi juga pernah negor salah seorang sahabatnya yang pakaiannya lusuh gitu. Kata Nabi, orang Islam gak gini, pakaiannya harus keren, bersih, harus bagus. Kalau ngetrif gitu juga lusuh thrifting.
Iya kan Nah, beda. itu kan emang trennya. iya. Yang penting tetap keren sesuai zamannya sih. Berarti Rasulullah tuh ganteng ya? Keren. Iya keren. Sosoknya kayak gimana? Kayak gimana? Makanya kata para ulama, kalau mau cari guru, cari seorang guru yang sebelum lo mendengar kata-katanya, lo udah terinspirasi sama tampilannya. Oh gitu. Iya. Jadi Nabi Muhammad tuh sangat menjaga penampilannya agar kemudian sejak pertama pertemuan orang udah terinspirasi sama beliau. Salah satunya pakaiannya indah, bersih, kemudian looknya juga kalau ganteng sudah pasti, tapi utamanya adalah digantengin dari dalam dengan banyaknya senyuman. Salah satunya juga di Quran dipuji bahwa penglihatan Nabi Muhammad itu selalu perhatian kepada semuanya. Maksudnya kalau sahabat 5 orang duduk sama Nabi, pas pulang semua tuh pada cerita sama bininya, kenapa ya hari ini Nabi perhatian banget sama gua? Karena semua itu diperhatiin. Mazaghal basaru wa matawa kata Al-Quran. Sungguh penglihatan Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan semuanya. Jadi semua pulang merasa diperhatikan. Merasa disayang. Iya. Karena kan kalau kita ya, gua misalnya duduk sama 5 orang gitu. Kalau ada satu yang tajir biasanya sih fokus gue lebih sering ke yang tajir. Sesekali dibagi ke yang lain. Nah kalau Nabi enggak. Rata. Nggak melihat orang berdasarkan perbedaan Kastanya lah apa-apanya. segala macam. Kastanya Ngapain nggak ada. mes? Lagi membagi perhatian. Enggak, yang ini dulu fokusin, yang itu nanti dulu. Enggak, lu Ini kayak dulu. digendam kalau kayak Nabi. Gitu ya. Berarti apapun yang kalau kita ikutin berarti kan sunnah. Berarti Sunnah kita dong. ngikutin dapat pahala ya. Iya. Tapi tergantung niatnya juga ya, Bebe. Tergantung niat satu, kemudian tergantung tujuan dan tergantung motivasinya kita itu dari dalamnya apa. Kayak misalnya ya, jangan fokus pada luarannya. Misalnya kata Nabi, pakai bawahan yang di atas mata kaki, cingkrang. Tapi apa maknanya? Bukan soal cingkrangnya. Tapi kata Nabi, karena itu simbol ketidaksombongan. Orang di zaman Nabi itu simbol kesombongan secara fashion itu pakai pakaiannya di bawah mata kaki. Dan sampai ini. Nyeret ya, sampai nyeret. Iya. Nah, untuk mentreatment agar tidak ada alasan untuk sombong, kata Nabi, ya udah, lu pakai pakaian di atas mata kaki. Sayyidina Abu Bakar biasanya di bawah mata kaki. Tapi lu sombong nggak, kata Nabi? Enggak, ya udah apa-apa. Ya udah aman aja. Jadi gitu? jangan Ada dialog itu. Ada dialog itu. Jangan ngecap. Jangan fokus pada luarannya tapi dalamannya. Tapi luaran kalau dibutuhkan sebagai treatment untuk membantu dalaman kita, maka itu dilakukan. Tapi mohon maaf, berarti itu luar dalam ya. Kalaupun yang cingkrang berarti bagus juga karena sunnah juga. Tapi jadi masalah hatinya juga harus rendah hati. Jadi masalah kalau cingkrang tapi sombong. Cingkrang sombong 2 kata lucu tuh. Udah cingkrang sombong. Cingkrang nih bro. Artinya jangan sampai karena gua cingkrang nih, gua kayak Nabi Muhammad, lu enggak ini. Itu enggak boleh. Iya. Karena itu artinya sombong. Lebih parah lagi udah cingkrang. Wah, aduh. Bego. Itu kayaknya lebih ke suara sumbang. Iya. Kalau mau Apa yang parah? kalau mau melihat cingkrang keling. Cingkrang keling mau cingkrang. Cinta Sunda. Ya, kita bikin episode deh, gua mau mes ngaji aja sama dia. Tapi kan kalau setahu saya Bib, dulu tuh kalau mau celana cingkrang itu karena kan zaman dulu pasir di mana-mana takut ada Kotoran terciprat ke celana, segala najis. macam. Jadi nggak bisa dipakai sholat ibadah, makanya pakai celana cingkrang supaya si bajunya tuh nggak kotor. Itu juga bukan sih? Lu gak ngaji ya? Astagfirullahaladzim. Kacau banget itu. Kan barusan udah gua jelasin. Iya, itu juga Itu termasuk tadi. ya, maksud gua. Ya Allah. 2 kata lucu, Habib judgmental. Tapi emang saya Maksud gua, Bib. Maksud gua tuh karena yang Salah satu setahu gua alasannya itu. salah satu alasannya. enggak. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini gua emosi nih. Enggak, jadi gini ya. Kalau ngaji itu ada yang namanya hikmah, ada yang namanya ilat. Kalau ilat itu sebab terbentuknya hukum. Oh, kenapa begini? Karena sebabnya ini. Kalau hikmah itu nilai-nilai tambahnya. Nah, itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Salah satu nilai tambahnya. Hikmah. Iya. Ilatnya adalah Bukan tadi. ilat tadi. Iya. Ilatnya tadi yang dijelasin sama Habib. Nah itu kan gua nggak tahu.
Ya makanya gue kasih tahu. Parah mukul Habib. Enggak, Wah, gila. Kacau, viral. Islam. Ih, gila. Mukul Habib lu. Tapi Bib, gue mau nanya. Kacau ini. Kan sekarang orang Sekarang sebentar. Ini ngomong apapun takut jadi tepi jurang loh semua. Bib, kalau ngomong, kalau semua orang sekarang manggil Habib bukan nama ya? Iya. Ada yang manggil Far gitu enggak? Waktu kecil. Oh. Waktu kecil. Teman-teman kecil enggak ada Far, mana aja lu Far. Kalau sampai sekarang teman kecil gue masih manggilnya gitu. Far gitu. Iya, tapi gue tabok tuh. Habib nabok. Tapi Dua kata lucu. Habib nabok. Lah iya bener. Lah iya kalau ketawa. Dia aja ketawa dia santai. kita yang takut ya. Dia mah santai. Ya, makanya kan ketika kalian nyebut Habib itu maksudnya gua kan. Iya dia ini. Iya. Habib Japar. Gila dia yang nyapa, gue yang nyapu. Gua enggak apa-apa. Gua cuma gitu doang. Lagian Habib nyapu dua kata lucu juga. Emang Habib gak boleh nyapu? Iya. Ya biarin aja orang nyapu. Bib, gak maksudnya kalau ada seorang Habib, apakah memang kita harus memanggilnya dengan Habib? Karena ternyata gue ada teman yang namanya dia Habib juga. Jadi tapi gue selama ini gue panggilnya nama aja udah. Nama Habibur Rahman mungkin namanya. Hah? Enggak. Oh, bukan. Emang Habib, tapi gue Orang berdua kenapa sebelahan sih ya? dia bener. Maksud gue kan ada kenal Sahil nggak penyiar? Ya, Sahil Mulahela. Iya, dia kan itu Habib ternyata kan. Dia ini kayak dia imam, dia makmum. Iya. Benar berdua Sama aja udah. begitu. Benar. Ih, gue gak mau sama lu. Iya, Sahil itu Habib juga. Selama ini gue manggilnya Sahil, gue gak pernah manggil Bib. Iya. Jadi Habib itu secara Sana. etimologi Etimologi. deh. Maksudnya itu adalah sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad. Oke. Tapi secara terminologi Habib itu maknanya adalah yang mencintai dan yang dicintai. Dia dicintai karena terlebih dahulu mencintai orang lain. Dengan apa? Dengan mengajarkan agama Islam dan meneladankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, dulu sebutan Habib itu untuk orang-orang yang ngerti agama dan mendakwahkan agama. Oke. Kalau bukan cucu Nabi juga. tapi dia harus cucu Nabi. Oke. Tapi kalau kayak Gus itu orang yang mengerti agama dan mengajarkan agama, tapi dia adalah keturunan dari kiai pesantren. Jadi itu istilah aja sih. Nah, kemudian kalau dia keturunan Nabi tapi tidak paham agama secara lebih gitu dan tidak mengajarkannya melalui dakwah seperti yang gue lakukan ini, dia disebutnya Y. Makanya Ahmad Albar kan disebutnya Y kan. Ahmad Albar ada turunan dari Albar itu garis keturunannya bersambung ke Nabi Muhammad. Fahri Albar juga berarti? Fahri Albar juga. Iya, semua kan namanya apa? Semua pokok Albar, Mulahelah. Kalau gua Al-Haddar. Habib apa? Al-Haddar. Marga gitu turunan. Iya. Marga betul. Total ada berapa marga? Kayak Batak tuh. Iya, kayak Batak sama. Kenapa lagi batu? Ya kan ada marganya. Itu batuk. Bodo amat. Dia ya. Iya. Ih, kan semua di tepi jurang. Gua tuh gak suka kalau di tepi jurang. Kalau misalnya lihat konten-kontennya dia kan emang Iya dia emang senang banget nyerempet. Iya. Ya kan? Ya maksudnya kan gini. Kalau kita tuh kayak nasehatin secara langsung itu kan kesannya akhirnya menggurui. Iya. Tapi kalau secara tidak langsung, Jokes. Iya, jadi lebih enak. Terus kalau pakai komedi itu kayak yang nonton nerima pesannya, tapi tidak seolah-olah melecehkan orang yang dinasehati. Gitu ya. Bib gue mau nanya deh, ada Habib palsu gak? Maksudnya ngaku-ngaku gitu. Ada lah. Ada pasti ya. Itu bagi orang-orang yang menganggap kehabiban itu privilege bukan tanggung jawab. Jadi kan seringkali kan sesuatu yang dianggap keunggulan di masyarakat itu kemudian jadi privilege bagi yang punya, atau bagi orang yang nggak punya memanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan entah itu ekonomi, politik, kemudian sosial biar dianggap strata sosialnya tinggi. Ada banyak kasus-kasus gitu. Makanya ada lembaga pencatatannya. Ada namanya Robitoh. Ada. Iya, jadi dicatat. Robitoh Alawiyah. Iya. Validnya Bib bentar. Iya, valid. Oh gitu.
Emang iya? Enggak tahu gue. Kata Ponari kali dia. Guanya aja bingung. Kepercayaan apa lagi nih? Jilatin. Kenapa? Gue aja bingung. Gua aja bingung. Kenapa harus gitu ya? Ya, elah kan dari mulut lo. Kok gitu ya nggak gue minum lagi lah. Katanya berkah. Itu justru berkahnya. Wah, Masya Allah. Gimana? Jadi kalau gue dari kecil itu udah diajarkan sama bokap gue bahwa Habib itu tanggung jawab. Iya. Makanya lo harus ngerti agama dan harus meneladankan akhlak dan ajaran Nabi Muhammad. Sehingga kalau orang lihat lo, orang itu ingat kepada Nabi Muhammad. Makanya Berat juga ya. Jadi beban Beban berarti itu. ada Iya, lo fase tanggung hidup jawab. gue itu nyesel jadi Habib. Oh serius? Iya ketika kecil. Karena banyak aturan-aturan yang tidak haram. Iya. Tapi bokap gue bilang, lu jangan gitu ya. Karena lu tuh cucu Nabi Muhammad. Contoh. Contohnya nongkrong malam-malam. Enggak, ngapain dia? Boleh dong. Itu nggak haram. Nggak haram, tapi kamu jangan gitu. Capek. Soalnya Kamu jangan gitu ya. Besok kamu sekolah. pas bokap gue ngajarin soal itu sambil handstand. Jangan gini ya. Pokoknya sampai jangan gini ya. Enggak. Jangan gini ya. Lu keluarga Habib apa keluarga kalistenik sih sebenarnya? Ternyata Poci. Jadi salah satunya nongkrong malam. Habis maghrib tuh gue udah gak boleh nongkrong. Oh ya? Iya. Oh. Terus duduk di teras rumah tuh gak boleh gue. Karena dianggap Dalam jam berapapun? Iya, karena dianggap Karena nggak ada sesuatu yang terasnya. tidak pantas. Enggak. Karena dianggap sesuatu yang nggak pantas Buka gitu. pintu langsung jalan raya. Ruko, tinggal di ruko. Oh, sama gitu. ini kalau nggak Jadi menjaga. Betul, sama kalau nggak ngerti agama dengan baik. Makanya gue kan nyantrinya itu pas kelas 2 SMA. Satu SMA gue masih di SMA negeri. Cuman karena suatu malam gue nongkrong sama bapak gue di rumah, terus ngobrolin agama, gue goblok. Goblok agama lu, nyantri lu. Oh gitu? Iya, tiba-tiba besok gue nyantri. Nggak Langsung nyambut nggak berkas. babi, Bu. Besoknya lah. Nggak nyambut berkas di SMA negeri yang gue Terus udah awalnya masuk sekolah. Iya, langsung aja tiba-tiba. Besokannya berangkat. Iya, lu berangkat lu. Goblok lu. Wah. Jadi kayak jadi makanya di fase itu gue ngerasa wah ini beban banget nih Iya bagi sih, gue. Ada penolakan juga dari dalam diri kan? Ada. Pada waktu itu? Ada penolakan. Salah satu ya penolakannya gue tetap diem-diem keluar malam gitu. Di santrinya itu pas nyantri? Enggak, Oh, itu sebelum sebelum. nyantri. Pas nyantri ya karena udah aturan ketat. Ya, mau gimana Kemudian lagi. karena sudah masuk ilmu ke kepala, Jadi mulai ngerti paham. kenapa ini begini. Karena kan orang itu cenderung tidak ikut sesuatu yang dia tidak pahami kan. Nah di pesantren tuh gue mulai paham. Gue dikasih tahu, lu ini Habib gitu. Oh iya, wah. Keren, langsung lipet kaki. Oh iya. Privilege. Oh iya. Enggak, gue dikasih ngerti lah. Maksudnya agama itu kenapa gak bolehin ini, kenapa harusin itu. Gue jadi paham, oh ternyata itu nilainya bukan hanya untuk akhirat gue, di dunia gue juga baik itu. Iya. Makanya kalau ditanya tuh, seandainya nih surga dan neraka itu gak ada, lu tetap akan bersujud kepada Tuhan gak? Bagi gue tetap. Karena ada banyak kebaikan dari setiap ajaran-ajaran Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Misalnya simpelnya deh, soal sholat lah. Sholat itu kan salah satunya ngedidik kita untuk disiplin waktu. Iya, kemudian untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan melalui sholat berjamaah. Iya, jadi itu aja udah gede banget value-nya untuk dunia gua. Hikmah itu ya berarti. Hikmah. Tidak sekedar suatu. Kalau Habib berapa bersaudara? Gua 5, terus meninggal 1, sisa 4 dan itu cowok semua. Kalau anaknya perempuan berarti nggak menerima kehabibannya? Iya, jadi garis keturunannya patrilineal. Jadi melalui garis keturunan laki-laki. Padahal dari dulunya bukan Rasulullah dari matrilineal. Iya, dari Rasulullah karena Rasulullah tidak punya keturunan melalui jalur selain Sayyidah Fatimah, putri tercintanya, maka Rasul yang mengatakan bahwa semua jalur keturunanku melalui laki-laki kecuali aku menurunkan melalui putriku Fatimah. Dan sama kayak Nabi Isa. Nabi Isa kan jalurnya melalui Sayyidah Maryam ibunya karena nggak ada ayahnya kan. Iya, betul. 4 saudara ini semuanya berdakwah. Semuanya
belajar agama. Itu yang wajib dari bokap gue. Dan semuanya belajar filsafat. Bokap gue ngewajibin belajar agama dan belajar filsafat. Kenapa? Belajar agama biar akhiratnya baik, belajar filsafat biar dunianya baik. Karena kata bokap gue, orang goblok ngerepotin. Wadidaw. Tapi bukan di keluarganya, di keluarga. Iya. Bukankah katanya ilmu filsafat sama ilmu agama ya agak bertolak belakang? Ya, makin lu percaya filsafat makin nggak percaya agama katanya gitu. Enggak, karena filsafat itu kan ngajarin lo mengoptimalkan akal lo, pikiran lo. Dan bagi orang yang ngerti bahwa agama itu ad-dinu huwal aql, agama itu salah satunya juga akal, maka justru filsafat itu menguatkan agama gua. Karena akhirnya gua beragama itu membumi, nggak ngawang-ngawang. Bukan karena, kenapa lo sholat? Ya karena itu perintah Tuhan. Enggak, gue jadi memahami kenapa sholat. Dengan rasionalitas gue. Karena 49 ayat Al-Quran itu ngajak kita berpikir kok. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa lo nggak berpikir? Kenapa lo nggak punya ilmunya? Bahkan ulama aja artinya kan orang yang mengetahui salah satunya dengan pikirannya. Makanya gitu kalimat. Filsafat sama agama, kenapanya di filsafat, jawabnya di sini. Betul. Kenapa? Kan filsafat selalu harus ada pertanyaan dari segala sesuatu. Semua jawabannya ada di sini. Iya, sampai titik paling jauhnya kan kenapa kita diciptakan, dari mana kita diciptakan gitu. Bahkan kalau termasuk di hukum Islam itu kan disebutnya fikih. Nah, fikih itu dasarnya namanya usul fikih. Usul fikih itu artinya filosofi dari hukum Islam. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Nah itu pakai filsafat. Cuman memang kan setiap jurusan tuh ada aja mitosnya ya. Ada aja kecenderungan-kecenderungan yang kemudian ditempelkan sebagai mitos dengan jurusan itu. Salah satunya filsafat itu ya, kalau filsafat tuh kafir, ateis, gondrong, celana sobek-sobek. Pokoknya diidentikan begitu. Padahal enggak semua anak filsafat begitu. Paling 98%. Banyak itu banyak dong. Tapi kan enggak semua. Konteksnya enggak semua. Penting enggak semua kali. Iya, tapi banyak masih ada. Iya Bib, kan? gua mah pembela Habib. Muhibin, gua Muhibin. Tuker. Bisa. Beb, gua nanya nih. Ini agak kemana-mana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dari sebanyak itu kekerenannya Rasulullah, yang mana yang paling keren menurut lo? Menurut gue salah satu yang paling keren adalah rahmat, cinta yang melahirkan akhlak, tingkah laku yang agung itu. Tingkah lakunya agung. Yang agung. Jadi melahirkan sikap yang begitu indah karena bersumber dari cinta kasih yang besar. Makanya Quran itu kan hanya 10% menurut para ulama yang bicara hukum. 10% dari Quran. 90% Quran itu bicara dua hal, rahmat, cinta kasih, dan yang kedua adalah akhlak yang agung. Jadi sikap yang agung. Bahkan dari 10% hukum itu hanya sekitar 1% yang tidak terjelaskan secara rasional. Kenapa perlu ada itu? Biar lu nyembahnya Allah bukan akal pikiran lu. Nah 90% itu bahkan sejak awal Nabi itu mempertontonkan akhlak dulu. Hukum itu nanti di fase Madinah. Di Mekah Nabi itu ngajarin akhlak. Dan mayoritas orang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi. Bukan karena mempelajari hukum Islam. Yang belajar hukum Islam tuh salah satu yang paling populer adalah Salman Al-Farisi, penyembah api dari Persia dulunya. Dia tuh memang diskusi sama Nabi. Yang lain itu ngelihat ini Nabi hidup di zaman yang antah berantah, yang hancur banget. Nabinya dipojokin banget, dilempar batu, dihina, dilempar kotoran, mau disakiti hingga dibunuh. Tapi tetap santai, tetap bahagia, tetap senyum, tetap baik ke semua orang. Akhirnya orang dulu tuh bingung, ini orang kok keren banget ya. Tetap santai aja. Akhirnya kenapa lu bisa sesantai ini? Karena gue Islam, yaudah gue ikut. Rata-rata gitu. First impression karena ngelihat segitu. Iya. Misalnya ada satu sahabat yang dulunya itu datang ke Nabi untuk membunuh Nabi Muhammad. Adi ibn Hatim namanya. Jadi ngetok pintu, kemudian Nabi bukain, Nabi suruh masuk. Rumah Nabi itu kan sangat sederhana ya, rumahnya. Tempat duduknya itu satu kayak gini gitu, tempat duduk gitu. Nah tempat duduk ini dikasih ke Adi bin Hatim, ke tamunya. Yang niat bahkan bunuh. Iya yang niat bunuh. Sebegitu baiknya
tindak tanduk Nabi kepada Adi bin Hatim sehingga Sayyidah Aisyah meriwayatkan, gua menduga Nabi itu gak tahu bahwa orang ini jahat dan mau membunuh dia. Saking baiknya Nabi ke dia. Sampai ketika Adi bin Hatim mau pulang, kemudian dia peluk Nabi Muhammad, dia nangis, dia bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya. Karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad itu. Cuma pelajaran-pelajaran tentang sejarah hidup Nabi Muhammad itu cenderung dibagi-bagi berdasarkan bab-bab perang. Iya. Lu inget nggak dulu SKI sejarah kebudayaan Islam? Benar. Nabi dalam perang Badar, Nabi dalam perang Uhud, Nabi seolah-olah hidupnya Nabi perang. Benar. Padahal Nabi itu berperang di sejarah diriwayatkan hanya sekitar 80-an hari. 80 hari Di dalam total beliau hidup Nabi. Kehidupan kenabiannya dia. Kenabiannya dia kan 23 tahun. Ya. 23 tahun itu sekitar 8 ribuan hari. Artinya hanya 1% hidup Nabi yang berperang. Yang lainnya ya. 99% itu gak perang. hidup normal. Hidup dengan akhlak yang agung, dengan cinta kasih. Pokoknya dengan ketulusan, keindahan. Itu yang menjadi core utama dakwah. Kalau perang dalam Islam itu kan defend. Dia tidak boleh berperang kalau tidak diperangi atau hanya dua, diusir dari kampung halamannya. Bukan untuk penaklukan berarti? Enggak ada penaklukan. Jadi perang itu hanya defend. Kalau lo diserang, baru itu pun nggak langsung balas. Itu pun coba berunding. Oke. Coba berunding. Ada steppingnya. Iya. Makanya pernah Nabi Muhammad itu di satu tempat namanya Hudaybiyah, nggak boleh masuk ke Mekah, mau umroh bersama sahabatnya. Itu sahabatnya banyak banget pada saat itu. Seandainya Nabi nyerang dulu, Nabi menang. Tapi kemudian kata Nabi, aku diutus bukan untuk memerangi, tapi untuk memberikan kesadaran. Maka akhirnya gimana nih, bikin perjanjian yuk, kata Nabi. Deal perjanjian. Dan di perjanjian itu umat Islam dirugikan. Karena udah jalan sampai Hudaybiyah, nggak boleh umroh ke Mekah, suruh balik lagi. Artinya logistik rugi, capek semuanya lah. Terus nama Nabi Muhammad di sana disebutnya Muhammad Rasulullah. Terus kata orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, lu mau ngeprank gue nih? Kalau gini autolokin gue. Berarti mengakui lu sebagai Rasulullah. Autolokin lagi. Iya, nggak mau kata dia. Hapus. Ini bahasa sekarang kan, nggak mungkin bahasa autologin nih katanya. Iya, kira-kira lah. Iya. Kemudian kata dia Hafuson. Jadi akhirnya suruh hapus Rasulullah, gelar Rasulullah itu. Tentu sahabat itu nggak mau, karena udah dikatakan dalam Al-Quran bahwa jangan pernah memanggil Nabi Muhammad itu dengan namanya aja. Rasulullah. Harus Rasulullah atau Nabi Muhammad. Makanya kita nggak boleh tuh nyebut Muhammad nggak boleh. Bahkan Allah aja nggak pernah. Allah itu kalau manggil Nabi Muhammad nggak pernah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, nggak pernah. Ya ayyuhan Nabi, wahai nabiku. Ya ayyuhar Rasul, wahai junjungan Rasulku. Allah nggak pernah manggil ya Muhammad. Kalau nyebut wa ma Muhammadun illa Rasul, sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Itu pun langsung digandeng dengan gelar Rasul. Nah kata para sahabat, nggak mau gue lah ngapus. Mending kita perangi aja. Kemudian kata Nabi, yaudah lo tunjukin di mana letak kata Rasulullah itu pakai jari gue. Kemudian ditunjukin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi sendiri yang menghapusnya. Gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang gelar itu Allah memanggilnya, dan gelar itu tidak boleh tidak disematkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi sendiri yang menghapusnya demi tidak terjadinya pertumpahan darah hari itu. Itu yang bikin kemudian langsung anaknya ketua musyrik pada saat itu yang menandatangani perjanjian itu. OKM. Organisasi ketua musyrik, kelompok musyrik. Ada OKM. Organisasi kelompok musyrik. Organisasi kelompok. Mudah-mudahan nggak ada beneran ya di sana ya, di luar sana ya. Iya. Waktu itu. Iya waktu itu. Iya. Jadi dan kemudian anaknya Abu Jundah namanya itu langsung masuk Islam. Karena karena ngelihat Nabi begitu. Akhlaknya. Iya, ngelihat perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Berarti jadi kayak masa hidup gini kata dia. Kayak bapak gua, enggak deh kata dia. Gua mau hidup kayak Nabi Muhammad. Kayak bapak gua. Iya. Pertanyaannya Surya, kalau yang paling keren ya akhlaknya. Yang paling keren adalah akhlaknya. Dan akhlak itu
bersumber dari rahmat, Iya. cinta kasih. Maksud gue itu bukan pencitraan, itu bukan kepalsuan. Makanya gue ditanya, Bib, senyum itu ibadah. Iya, ibadah yang baik, tapi harus berdasarkan cinta kasih dari dalam dirinya. Bukan senyum kepalsuan, bukan ya kayak gitu tuh persis tuh. Ini Itu mindset itu. Astagfirullahaladzim. Nih kalau misalkan nih Bib ya, kalau kita diajak foto, ditarik-tarik baju kita terus kita tetap senyum. Itu kepalsuan nggak Bib? Karena buat saya itu palsu. Foto dulu. Iya, aslinya mah Pak, saya pengen dengkulin itu ibu. Pak Surya gitu. enggak, kalau itu kan lebih karena kita pengen menghormati Iya. orang lain. Karena gini, Menyenangkan. Nabi Musa itu pernah ditanya sama Allah, wahai Musa, mana ibadahmu? Ya semua ibadahku untukmu. Enggak. Semua ibadahmu untukmu sendiri agar kamu baik di dunia dan selamat di akhirat. Terus apa ibadah yang khusus untukmu ya Allah, kata Nabi Musa. Kemudian Allah katakan idhalus surur fi qalbil ihwan. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Jadi bikin orang bahagia itu adalah ibadah yang termulia. Tuh. Ngelawak berarti ibadah. Betul. Makanya Tapi ya, berangkat dari niatnya ya. Iya, benar. Makanya gua selalu bilang, sayang kalau kita itu ngelawak niatnya cuma kerja. Sayang banget. Buang-buang waktu doang, dapat urusan duniawi. Cuma doang. dapat uangnya doang. Iya. Tapi niatin aja untuk menghibur orang lain Membahagiakan secara orang tulus, lain. membahagiakan orang lain. Membuat hidup orang lain lebih baik gitu ya. Iya, karena Penghiburan. karena lu kan membuat orang yang mati hidup lagi. Kan banyak orang yang masih bernyawa tapi dia mati. Betul. Kita kan nggak mungkin di Quran itu dikatakan siapa yang memberikan kehidupan kepada satu nyawa, ia seperti menghidupi seluruh umat manusia. Nah, kita kan nggak bisa ya menghidupkan betul. orang yang mati kan, yang bisa cuma Nabi Isa. Kita mah mentok menghidupkan tongkrongan yang mati. Masuk. Jadi menghidupkan orang mati itu artinya salah satunya menurut gua orang yang udah hancur hatinya. Betul. Udah gak bisa kerja Udah lagi desperate. karena udah gak mood. Dibangkitkan Kemudian kita bangkitkan semangatnya. entah dengan lawakan, Tertawa, entah iya. dengan nasihat. Salah satunya kalau gua dengan ini kesehatan mental. Gua punya klinik mental gratis untuk ya orang yang masih bernyawa tapi udah kayak mati, nggak punya mood, nggak punya apa-apa, itu dihidupkan lagi. Di mana konsultasinya? enggak lu bercanda ya. Kagak gue gak mau bercanda. Bib, sekarang kan lagi musim haji. Musim haji. Iya. Wih, padamu haji katanya. Amin. Kalau Allah redo. Wajar nggak Bib menghadapi mau naik haji nih, was-was pikirannya banyak banget, takut begini, ntar di sana dibalas ini, ninggalin yang di rumah, itu wajar nggak, Bib? Maksudnya gimana tuh cara? Gue sih nanyain pertanyaan lu, Sur. Enggak, Iya. gua Oke. Pada batas tertentu itu sesuatu yang manusiawi ya. Kita mau ketemu kekasih kita aja, itu pasti ada nervous. Deg-degan. Ini ketemu ke yang maha kasih, udah pasti kita nervous banget. Sesuatu yang manusiawi, tapi itu harus ditimpali dengan ilmu. Makanya gue selalu bilang, jangan cuman manasik ritual haji, tapi manasik makna haji. Agar ketika ketemu Tuhan, lu tahu bahwa Tuhan lu ini maha cinta kepada lu. Sehingga sebesar apapun dosa lu, dia itu lebih cinta ketimbang besarnya dosa lu. Karena dalam hadis qudsi, Allah itu katakan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi murkaku kepadamu atas dosa-dosamu. Jadi jangan bilang, gue masih kotor nih, gue gak mau haji. Justru karena lo kotor, lo mandi di sono secara batin. Kotor. Udah kan. Dan kan banyak tuh kan mitos-mitos katanya nggak ngelihat Ka'bah. Iya benar. Kalau kita Banyak dosa. banyak dosa. Ya enggak lah. Justru karena kita banyak dosa, maka kemudian Allah akan menunjukkan cahayanya salah satunya melalui Ka'bah. Berarti itu mitos aja tuh. Ya mungkin dia Ka'bahnya AI ya, jadi Mungkin dia tidur ya. Iya. Atau dia salah kota kali. Mungkin pas ke sono bareng sama rombongan Eropa. Turki nih, Turki. Tinggian. Iya. Cuman ya itu kan. Jadi justru karena kita rindu kepada Tuhan, maka berangkatlah ke sana. Tapi gue selalu bilang gini, lu berangkat ke sana sebaiknya tidak mengejar posisi sebagai tamu Allah. Tapi Tapi sebagai kekasih Allah. Banyak orang kan dibilang haji itu adalah tamu Allah. Tamu artinya itu bagus, tapi konteksnya adalah lu dilayani.
Kalau bisa targetnya dinaikin. Jangan jadi tamu, tapi jadi kekasih. Ke rumah Allah tidak bertamu, tapi untuk bantu Allah melayani para tamunya. Jadi di sana kalau bisa jangan cuman fokus gue mau ibadah haji, tapi melayani orang-orang yang butuh untuk dilayani. Contoh misalnya ada yang butuh didorong pakai Ya misalnya pakai kursi roda dia. Ayo sama saya yuk gitu. Betul didorongin. Enggak dorong ya. Oh jangan. Aduh Bio. Terus lagi di jalan yang itu nanjak tapi dia turun. Sama ini juga kalau ada orang yang mau ke tengah untuk nyium Hajar Aswad ya udah lo kasih jalan. Kalau ada orang yang buru-buru lu kasih jalan. Terus kesasar kasih tahu. Terus kalau lu mau keluar dari tawaf, itu jangan tiba-tiba motong. Ngikutin puteran. Iya, kasihan. Ya. Karena kadang orang yang tua tuh, kalau dia kehalang jalannya capek banget untuk ulang lagi. Atau bahkan sampai tabrakan, atau bahkan sampai jatuh. Kan banyak yang sampai jatuh. Karena kan di sana panas, kalau di musim panas, dan kemudian orang tuh udah lemah banget. Jadi kena senggol dikit dia jatuh. Jadi kalau bisa, kalau mau keluar tuh pelan-pelan. Mau nanya dong, Pip. Tangan kanan. Oh, tangan kanan. Mau nanya, Bib. Parah lu. Nggak ngaji sih. Nggak ngaji sih lu. Ngaji makanya. Bib, kan kalau naik haji itu Udah di titik kesel. Bukan nerima udah kesel tuh sih. Gue lagi aja kata dia. Gue mau nanya apa? Nggak tahu. Malah pahala lu. Makanya ngaji. Balik lagi. Kayaknya sih apapun pertanyaan lu jawaban gua haram. Kayaknya. Gua ngeliat muka lu kayaknya haram deh. Naik haji bila mampu. Iya kan? Nah, bila mampunya tuh takarannya apa? Mampu tuh apa? Iya. Material kah? Material kah atau energi kah? Waktu? Apa mampunya tuh? Mampu itu semua. Pertama mampu secara materi. Mampu secara materi itu maksudnya apa? Maksudnya lu mampu berangkat dan pulang. Oke. Tanpa ngutang. Oh nggak boleh ngutang? Nggak boleh ngutang. Kecuali itu konteksnya ya kayak cicilan. Enggak, bukan pay letter. Kecuali konteksnya kayak lu punya cicilan itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu punya utang yang besar sebaiknya bayar utang dulu. Jadi mampu membiayai orang-orang yang lu wajib biayai ketika lu tinggal. Anak bini. Ya. Jangan biasanya nih ada banyak orang yang jual rumahnya, jual sawahnya, jual hartanya. Iya, hartanya lah pokoknya, sapinya biasanya. Untuk berangkat haji, pulang-pulang padahal itu sumber kehidupan dia, akhirnya dia jadi jatuh miskin. Nah, itu jangan. Jadi pertama material. Kemudian yang kedua spiritual. Kalau mau haji harus belajar apa itu haji, maknanya, ritualnya dan lain sebagainya. Kemudian juga mampu secara fisikal. Iya. Secara fisik kita tuh harus mampu. Kalau nggak mampu fisik jangan dipaksakan. Berat soalnya ya, berat ya. Haji itu kan salah satu sebutannya adalah ibadah fisik. Ibadah fisik. Iya, gua aja ketika haji sakit 3 hari, pingsan sekali. Ya Allah. Iya, saking panasnya itu. Saking panasnya, panas banget. Makanya orang tua dulu. Iya, banyak yang heat saat stroke. muda tuh mendingan haji deh di saat lagi lu siap kuat gitu. Makanya juga kan kalau dulu orang mau haji itu dibikin walimatus safar kan, nangis-nangis karena belum tentu balik. Taruhan nyawa ya. 2 tahun, 3 tahun. Naik perahu ya katanya. Makanya balik ke sini ada gelar haji itu karena biar tuh ini berjuang nih orang nih bertahun-tahun. Tapi sejarahnya emang itu ditandain sama Belanda. Nah itu sejarahnya ditandain sama Belanda karena biasanya orang dari haji itu kan jadi open minded, punya pemikiran tentang dijajah ini nggak benar nih dijajah, makanya ditandain. Nah juga mampu secara emosional. Jadi secara mental dia mampu. Karena ada contohnya. Mampu tuh mampu mengatur diri emotionally gitu. Bapak gue tuh gak mampu secara emosional. Karena bapak gue itu fobia tempat tertutup. Jadi gak bisa naik pesawat terbang. Jadi makanya bapak gue itu tidak pernah berangkat haji karena ya gak mampu secara mental. Dan itu tidak... Dia fobia. Jadi kalau di tempat tertutup dia tuh gak bisa naik bis. Naik lift gak bisa apalagi. naik kereta.
Berarti rumah kebuka dong. Kayak Berarti ngablak. kayak San Siro. Bisa nutup, bisa buka. Emang kita tinggalnya di tenda. Gua ngatain rumah Habib. Wah, parah loh. Kan katanya nggak bisa. Habib bisa keluarga lagi Habib nih. Kacau. Gila nih, ngaji makanya. jadi dia fobia di tempat tertutup yang dia merasa tidak punya kendali untuk keluar. Kayak bis tuh kan, kendalinya kan di sopir sama kenaiknya. Atau kalau dia di kamarnya sendiri, kemudian kekunci. Aduh, makanya kamar bokap gue tuh gak ada kuncinya. Oh, klaustronya. Ada grendel doang. Tapi itu pun yang gampang banget. Jadi bokap tuh belum pernah haji. Belum pernah haji. Fobia tempat tertutup. Itu secara mental nggak mampu. Dia kalau ke Jakarta aja naik mobil, padahal udah umur 73 tahun. Tetap pakai mobil. Dari mana? Dari Jawa Timur, ujung timur, Bondowoso. Lah itu kan mobil tertutup juga. Ya kan, Oh, kan kendalinya dia buka. Enggak, kendalinya kan ada di dia. Dia kapan aja bisa keluar. Jadi itu kondisi mental, fobia. Nama fobianya tuh fobia. Iya benar. Benar itu ya, benar ya. Udah pernah dengar gua. Fobia lah juga kalau nggak salah. Support gua. Support ngomong lo. Tapi bener gua kayak gitu kan gua takut naik kapal perahu. Iya, dia takut Tapi banget pakai jet ski gue nggak apa-apa karena yang gue bilang Terbuka. kontrol gue yang kontrol. Bisa pelan, gue bisa ke pinggir langsung. Ya, dia kalau orang yang bubut speedboat gue Takut. Iya. Karena kan kendalinya di orang lain. Iya. Berarti benar-benar mampu tuh banyak hal ya, dari material, kesehatan, fisik dan apa namanya. Tapi kalau nggak memampukan diri nggak mampu dong, Bib. Ya artinya niat harus ada. Dan niat dalam Islam itu sifatnya aktif, gak pasif. Artinya kata Allah di Quran, fafiru ilallah. Bersegeralah kamu menuju Allah. Itu menurut para kekasih Allah, orang-orang yang disebut sufi, itu disebutnya ayat haji. Jadi lu harus menjadikan itu sebagai prioritas. Menyegerakan untuk berangkat haji. Harus dikejar. Iya, jangan sampai lu udah ke Jepang belum pernah ke Mekah Madinah. Itu. Berarti lo menomorduakan Tuhan. Maksain ke luar negeri nonton bola. Liverpool. Mekah Madinah belum. Iya. Liverpool padahal tuh. Buat orang-orang yang kayak UK. itu nggak boleh tuh. Betul. Sampai cari-cari endorsan. Betul. Segala koper dicari endorsannya. Padahal ya cari endorsan buat umroh dan haji itu gampang banget. Itu gampang. Nah, itu. Malah sibuk Nyari endorsan buat itu bola. Gila itu. Pakai kain ihram dulu di Anfield lo. itu benar. Ya mana berangkat ntar malam. Ntar malam banget lagi berangkat. Semua udah susah. Kalau kenapa-napa di jalan gimana itu? Lo pikir dah tuh ntar. Malam lagi. Masa naik hajinya ke stadion dia? Ya. Makanya. enggak, Bib, itu mah. Ya tawafnya susah, banyak bangku-bangku tawaf. Iya, susah lu. Mendingan di Mekah tawafnya enak. Enak. Tapi mohon maaf. Itu karena di Quran dibilangnya gitu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu tinggikan selain Allah dan Nabi Muhammad melebihi atau sama dengan Allah dan Nabi Muhammad. Gak boleh. Jadi niat dulu. Cuman kan haji ini kadang bukan soal duit aja ya. Iya. Kadang kita udah punya duit, ngantrinya panjang. Iya. Maka yang penting niat itu aktif. Aktif itu dalam artian udah mulai nabung. Nabung haji tuh 30 juta setoran pertama. Nggak punya duit segitu, ya nabung di celengan dulu semampunya. Nggak mampu juga di celengan. Kalau gua pakai wallpaper HP gua nih wallpaper HP gua. Ini apa tuh? Wallpaper HP gua di Masjid Nabawi. Kata nyokap gua. Manifesting. Iya, manifesting. Yang paling dekat jadikan itu manifesting. Dan alhamdulillah gue 2 tahun yang lalu jadi petugas haji malah. Serius? Iya, jadi petugas haji. Dipanggilnya dengan cara itu ya. Dipanggilnya dengan cara itu. Karena kenapa? Karena gue udah punya niat dan upaya untuk haji. Cuman hati gue berat. Karena bokap gue kan nggak bisa haji. Iya. Kalau gue haji, ntar bokap gue iri lagi. Dibadalin? Dibadalin bisa, tapi kan gue harus haji dulu. Badal haji itu guanya harus haji dulu. Iya. Jadi akhirnya gue berat nih. Apalagi kalau cerita ke bokap nyokap kan. Nyokap nggak mungkin juga berangkat haji karena harus barengan mereka. Iya. Nah, akhirnya gimana ya? Akhirnya gue dipanggil dengan cara yang lain karena manifesting tadi. Dengan cara jadi petugas haji dan di sana melayani bokap dan nyokapnya orang lain. Iya. Uwais Al-Qarni itu sahabat Nabi. Jadi mulia, disebut manusia langit oleh Nabi. Karena nganter emaknya dari Yaman ke Mekah untuk haji.
Bayangin kalau lu membantu orang tuanya orang lain di sana, baik sebagai petugas ataupun sebagai jamaah, betapa mulianya lu. Kayak gue kan dulu petugas tuh, itu kan kadang gue jalan nih di hotel ngontrol, tiba-tiba dipanggil, nak gitu, bang gitu. Ya gue gak boleh dong gak dipanggil Habib. Waduh. Harusnya gitu. Nggak ngaji. Tapi kok haji? Mohon maaf teman-teman, ini teman saya nih ada kasakusuk dalam waktu 30 detik ke belakang. Mau ngasih lihat apa? Silakan. Wallpapernya Ka'bah. Wallpaper langsung ganti. Kapan lu ganti? Barusan. Iya baru. Dia tuh gini aja. Karena Gue nanya ngapain sih ini orang? Cuma tetap berangkat ke Liverpool. Dia habis dari Liverpool. Kan di sana juga wah. Iya. Ketemu Muhammad Salah. Mau sholat Jumat bareng. Udah janjian. Oh. Makanya lu jangan ke Liverpool, jadinya ketemu Salah. Salah lu. Salah tuh. Harusnya ketemu yang benar. Harusnya ketemu yang saleh di Makkah. Yang saleh. Salah Ini lagi guys, gue tau banget enggak. Masih beban. Lo pikirin tuh ke Liverpool. Pikiran. Kita balik lagi tadi. Nah sini katanya. Iya, nah sini. Terus dia, saya pengen ketemu Tuhan, tapi saya nggak suci, bisa bantu suciin nggak? Ibu-ibu tuh. Bapak-bapak. Gua kira kan maksudnya bantuin ke kamar mandi buat wudhu. Nggak taunya di kasurnya itu udah kotorannya dia semua. Jadi bahkan BAB aja di sana dia. Iya. Sakit. Iya, yang bukan sakit karena udah tua ya. Kan Indonesia ini negara dengan jamaah haji lansianya itu salah satu yang terbesar di dunia. Iya. Dari 200-an ribu jamaah haji kita, itu 60-an ribu itu lansia di waktu Ada yang itu. sampai 100 berapa tahun tuh berangkat haji juga. 109 tahun. Iya kemarin itu ibu-ibu itu kan. Iya. Makanya di sana itu kalau petugas emang tidak hanya bertugas sesuai SOP-nya dia, sesuai job desk-nya dia, Iya, harus pasti niatnya harus sepenuh hati. Dan gua pikir bukan hanya petugas, semua kita harus menjadi semacam petugas, melayani. Karena pahalanya gede banget. Di sana tuh orang orang tersesat. Iya. Banyak Banyak banget. Yang Apalagi emak-emak gitu. Ini orang-orang demensia banyak di sana. Iya. Mau kemana Pak? Ini mau ngasih makan sapi saya. Mohon maaf Pak ya, ini Mekah Pak. Sapi Bapak di kampung. Di kampung. Dia nggak tahu tuh, dia berasal kampung dia di sana. Demensia. Itu karena demensia ya. Kan soalnya jadinya ceritanya yang nyampe adalah wah dia disesatkan karena emang ada penyakit. ada dosa jadi begitu. Kalau kita di perubahan suhu itu mungkin flu ya. Kalau orang udah tua di perubahan suhu dan konteks ekstrim itu biasanya demensia. Linglung. Tapi pas balik ke kampungnya balik lagi, ingat lagi. Atau kalau udah beberapa hari di sana udah mulai hilang demensia. Dehidrasi juga. Iya dehidrasi Bisa juga bikin halusinasi. Dan masalahnya kan di sana lu bisa dehidrasi tanpa sadar karena gak haus. Karena kelembapannya itu. Jadi lu gak haus, makanya harus sadar untuk minum. Iya. Berarti apalagi di sana katanya lagi panas-panasnya ya. Iya. Pas haji. Ini haji terakhir yang panas. Kalau gua tuh 57 tuh. Astagfirullahaladzim. Itu pas di Arafahnya ya. Arafah 57. Makanya banyak helikopter lewat numpahin air. Oh gitu. Iya. Apalagi kan gua ambil sunnahnya. Sunnahnya kan di luar tenda. Di luar tenda. Jadi lumayan tuh. Bahkan gua kan dikasih makanan ya. Gua lagi doa. Di luar tenda? Iya. Ya Allah. Gua di luar Kan tenda. nggak boleh pakai sunblock juga. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Jadi udah nikmati aja. Jadi gue dikasih makanan. Makanannya itu kan kayak dari apa ya? Kayak seng gitu ya. Oh iya foil. Foil. Gue baca doa kan. Udah 2 jam gue tutup. Gue mau makan panas Pak. Dipegang aja tangan gue ngelepuh. Katanya kemarin juga pas manasik pada mengkerut. Apanya? Sepatunya. Sendalnya. Kalau ditaruh di luar kayak Crocs gitu sampai Iya. Masa sih? ciut. Panas Ukuran 43 jadi 21. Aduh. Nggak beneran. Mengkerut. Bawa pulang buat anak gua. Oh iya juga ya. Dan itu kata Nabi Muhammad al-hajju arafah. Haji itu kekuatan utamanya pada Arafah. Di Arafah lo itu akan ada di tingkatan tertinggi iman lo. Kalau lo memposisikan ke sana dengan tulus. Karena kenapa? Di Arafah itu lo bukan hanya memahami Tuhan, tapi merasakan Dia hadir. Iya. Kalau lu benar-benar tulus, kan gini ya, pengetahuan itu kan tingkatannya adalah di akal, puncaknya adalah di hati. Di akal misalnya gue tahu nih, oh ini air, pengetahuan gue tuh masih separuh. Tapi ketika gue minum, gue merasakan air itu sehingga pengetahuan gue
penuh itu, paripurna. Nah, lu manfaatin itu di Arafah. Di Arafah, Tuhan itu betul-betul akan terasa kehadirannya, akan meluk lu, akan menyelesaikan masalah lu, akan mempertemukan lu dengan semua yang ingin lu temui. Makanya banyak cerita di sana, dia rindu sama ibunya hadir di sana. Tentu hadir dengan cara Tuhan. Kadang bahkan banyak cerita, ibunya itu hadir betul-betul secara fisik. Secara wujud ada, mirip atau apa gitu ya? Iya. Jadi Arafah itu memang pertemuan sang pecinta dengan yang maha dicintainya. Kalau di haji. Karena itu sayang, karena belum tentu kita ke Arafah lagi ya. Belum tentu kita haji 2 kali. Dan yang paling berat dari haji itu adalah rindunya. Ketika lo pulang, lo pasti rindu haji. Rindu itu kalau tidak dituntaskan ketika kita haji dengan memaksimalkan haji, bisa berubah jadi ego. Pengen haji lagi, akhirnya jatah orang lain kegeser karena kita. Jadi udah niatin sekali haji, pelajari sebaik-baiknya ritual dan maknanya, jalan ke sana, hadirkan hati dan pikiran lo, jangan hadirkan yang lainnya, maka insya Allah lo akan ketemu Tuhan di sana, dipeluk Nabi Muhammad di sana, lo pulang sebagai haji yang mabrur. Amin. Ketika lo pulang sebagai haji yang mabrur, lo akan berubah. Lo akan menjadi pribadi yang baru lagi, yang bahkan mungkin bukan cuma orang lain, tapi lo sendiri kaget kepada diri lo sendiri. Karena kata Nabi Muhammad, seorang haji yang mabrur itu ketika balik dia berubah. Salah satu yang utama perubahannya adalah pada kata-katanya. Kata-katanya selalu baik, dan kata itu timbul dari pikiran. Pikiran itu bersumber dari hati. Jadi akhirnya pikiran lu, hati lu, kata lu, sikap lu itu berubah. Mungkin semuanya masih biasa ya, tapi tanpa disadari itu sudah berubah. Kalau udah haji tuh, berarti kalau misalnya ada yang udah haji tapi nggak berubah, wah, gue gak berani ngejudge ya. Ya enggak kan gue tahu kan. Tapi gini, udah haji sempat berubah, tapi kiri kanannya setan semua. Ya biar clear aja. Ya nggak apa-apa. Biar clear. Jangan pakai haji dah. Lu udah haji aja lo. Udah haji. Maka aja biar clear aja. Ada haji yang tidak mabrur. Astagfirullah, jangan ya Allah. Kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih banyak.